sedulur yang dari Pekalongan, yang duduk di samping tiang, tolong maju ke sini. Kowe ket saiki isih dagang kelontong. Dia menjawab, iya, wis sabar sedelo, sesuk kowe wis dadi juragan kelontong. Dan beberapa bulan kemudian betul, dia ditolong oleh seorang, dia akhirnya jadi juragan kelontong. Di batin, di gambaran Eyang Esmoyo pakai baju putih, berarti akan terjadi kedamaian di bulan berikutnya. Kalau Eyang Esmoyo pakai merah warnanya, akan ada ontran-ontran di Indonesia. Kalau itu berwarna hitam, waktu saat ke sana Jumat Kliwon, akan terjadi Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dalam beberapa konten sebelumnya, Romo banyak menceritakan, membagi wawasan kawruh tentang Eyang Semar dan juga tentang Eyang Sabdo Palon yang merupakan titisan Eyang Semar. Kalau boleh kami tahu, Romo, sebetulnya pernah menitis ke siapa saja toh Eyang Kaki Semar itu? Kaki Semar kalau menitis itu sebetulnya tidak bisa dihitung. Jadi menitisnya itu ke banyak orang tertentu yang memang menghayati akan adanya energi Sang Esmoyo. Setiap waktu, setiap abad, dan di mana-mana di belahan dunia ini beliau menitis. Jadi kita nggak bisa klaim bahwa dia menitis di sini. Jadi saya meyakini seorang spiritual yang luar biasa di India, di Tibet, di Cina, di Jepang, saya meyakini itu adalah titisan Eyang Esmoyo. Namun cuma di sana namanya lain. Di Jawa menitis ada ke Sabdo Palon, Bancak Doyo. Di orang modern, saya kira beliau juga menitis menurut keyakinan saya. Yang pasti menitis yang terakhir-terakhir adalah ke Eyang Warsotani di Srandil, ke Romo Sabdo Dadi di Srandil juga. Tetapi saya masih meyakini juga misalnya kayak Bapak Semono gitu, itu juga salah seorang titisan Eyang Esmoyo. Jadi, dan pengajar-pengajar spiritual yang ada di sini, itu kalau ajarannya yang ajaran kebenaran dan moral atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana harus berlaku baik, mereka adalah juga titisan Eyang Esmoyo. Berarti Eyang Semar, Eyang Esmoyo sebetulnya menitis bisa ke banyak orang dan lintas zaman ya Romo ya. Kalau yang di modern tadi disebutkan tentang Eyang Warsotani, terus Eyang Semono, Eyang Sabdo Dadi. Kalau yang saya sering dengar, mereka-mereka itulah yang punya pengikut-pengikut cukup banyak gitu ya Romo ya. Kalau pengikut-pengikut mereka yang bisa dikatakan jadi indikator memang beliau adalah titisan Eyang Semar itu siapa Romo? Tokoh-tokoh bangsa kita barangkali juga belajar dari mereka Romo. Ya, yang jelas yang saya tahu persis itu dua orang dari Srandil itu adalah titisan Eyang Esmoyo di masa modern ini, yaitu Eyang Warsotani. Itu sejak kecil sebetulnya, saat dia jalan-jalan di pantai di sebelah barat Srandil sana,
itulah dia didatangi oleh orang yang tanpa baju gemuk gitu. Tapi dia ketakutan lari. Dia datang ke situ lagi sama, didatangi lagi orang itu, dia ketakutan lari. Sama seperti itu terus sampai beberapa kali, sampai agak dewasa didatangi lagi, akhirnya dia didatangi dan dipegang. Saya Ismoyo, saya akan menyatukan diri dengan kamu untuk menjadi penyambung lidah saya bicara tentang kebenaran di dunia ini. Nah, itulah dimulai zaman ya kemerdekaan lah, sampai beliau meninggal sekitar tahun 70-an. Pengikutnya banyak, ribuan kalau ada upacara, dan dia saat Eyang Ismoyo masuk ke dalam dirinya, dia bicara seperti Eyang Ismoro, ya tertawa. Seperti Eyang Ismoro bicara seperti Eyang Ismoyo di dalam wayang. Karena penggambaran dia tahunya seperti itu. Dia bisa tahu siapa yang hadir dan jadi apa. Jadi waktu saat dia duduk, tiba-tiba ada orang yang memang ke situ itu sudah sangat menderita, bertahun-tahun usaha-usaha keras menderita. Dia akhirnya memanggil, tahu, sedulur yang dari Pekalongan, yang duduk di samping tiang, tolong maju ke sini. Padahal belum pernah kenal, belum pernah apa-apa. Orang itu ya agak takut maju. Akhirnya persoalan itu diketahui oleh Eyang Warsotani. Kowe ket saiki isih dagang kelontong. Dia menjawab, iya, wis sabar sedelo, sesuk kowe wis dadi juragan kelontong. Dan beberapa bulan kemudian betul, dia ditolong oleh seorang, dia akhirnya jadi juragan kelontong. Ada lagi misalnya pas pertemuan lagi, dia di situ ada orang yang sakit parah sekali. Udah parah, sudah sakit, sudah pokoknya ya dokter ibaratnya sudah nggak bisa. Akhirnya dia panggil itu sedulur yang dari Surabaya yang duduk di sebelah tiang sebelah timur. Ya orang saling melihat, akhirnya ya satu-satunya itu dia maju. Ya kamu mulai saat ini akan diusadani oleh Eyang Ismoyo, oleh Ismoyo, oleh saya gitu, bahwa kamu besok setelah 7 hari dari sini pulang kamu sembuh. 7 hari kemudian sembuh memang. Itulah yang terjadi sama Eyang Warsotani di sana. Anaknya dulu namanya Kiai Langgeng, sekarang muridnya tinggal 1, ada di Pati. Ada 2, yang 1 di Majenang Selatan sana, tapi yang masih cukup tinggal 1, muridnya itu 3, anaknya 1, muridnya 2, kesayangannya 1 di Majenang Selatan, 1 di Pati. Sekarang yang masih sugeng ada di Pati. Dan tidak menikah yang di Pati itu juga. Jadi menghayati apa semua ajaran Ismoyo dan tidak menikah. Sekarang ada pertemuan tertentu juga di Pati itu yang masih ada. Kalau yang Romo sebutkan tadi di Serandil ada juga Eyang Bopo Sabtodadi gitu ya. Itu apakah kisah-kisahnya juga seperti Eyang Warsotani seperti itu, Romo? Romo Sabtodadi ini sebetulnya dari kecil sekolahan di Katolik, dewasa Katolik, sekolah di seminari calon pastor, lulus sarjana filsafat teologi, masuk mau mendalami S2, tetapi saat mendalami S2 kelihatannya jiwanya goncang, kok pendekatan kepada Tuhan belum begitu dekat pencariannya sejak kecil. Akhirnya dia keluar, bekerja di swasta, dan melakukan mati raga, puasa dan sebagainya di rumah. Saat puasa mutih 40 hari, di depan itu ada ya waktu dipercaya bahwa dia sudah percaya sama Eyang Ismoyo sebetulnya. Di depannya adalah gambar Ismoyo. Setiap meditasi depannya adalah gambar Sang Ismoyo. Hari ke-37 gambar itu dari tempelannya lepas, menggulung jadi keris. Saat jadi keris terus ada suara, kowe tetap terusno dan kowe lunga neng Serandil.
Itulah yang dia terima. Akhirnya Sabdo Dadi tetap melakukan sampai 40 hari. Habis itu dia bersemedi di Gunung Srandil. Dia lakukan semedi di Gunung Srandil, tiap hari ya tidur di sana sampai dia melakukan puasa lagi di sana 40 hari juga. Akhirnya pada hari ke-40 Sang Hyang Ismoyo hadir dan dia masuk ke dalam diri Sabdo Dadi itu dengan sebutan kaki. Dia orang Minahasa menyebut kaki. Peristiwa berikutnya sama dengan yang dialami Warsotani. Jadi dia seperti itu, dan karena Sabdo Dadi ini maaf dari keturunan Chinese, maka yang hadir seluruh Indonesia lebih lengkap lagi. Dari Medan, dari Pontianak, Singkawang, dari Makassar, semua Pulau Sumatera, Pekanbaru, Jambi, Palembang, rekan-rekan dari Jakarta, dari Jogja termasuk, itu rekan-rekan yang etnis Tionghoa pada datang ke situ dan luar biasa. Datang di sana bisa membangun padepokan yang kecil sekali, akhirnya yang hadir banyak. Sekarang mempunyai padepokan sudah lama. Sudah 20 tahun lebih, padepokannya sudah besar sekali. Lihat. Kalau dari cerita warga sekitar Srandil, barangkali kalau tadi diceritakan Pak Karno, Pak Harto pernah berkunjung ke daerah sekitar situ, kira-kira Romo ada cerita juga nggak Pak Karno, Pak Harto bertemu juga dengan Eyang Warsotani misalnya gitu? Kelihatannya karena waktu itu beliau adalah pemimpin besar ya, itu kelihatannya tidak ada secara terbuka diceritakan itu. Jadi secara terbuka bahwa Pak Karno berkunjung ke tempat Warsotani itu tidak ada. Tapi secara tidak kita ketahui dia memanggil atau apa, kita nggak tahu. Tetapi secara terbuka dia mengunjung nggak ada. Atau waktu Pak Harto berkunjung ke tempat Pak Sarwo Dadi atau Pak Anu, nggak ada. Secara terbuka cerita itu tidak ada. Tapi dia memanggil, saya tidak tahu. Atau zaman Pak SBY apa pernah ke situ atau bagaimana, atau memanggil Pak Sarwo Dadi ke rumahnya waktu mencalonkan diri presiden, kita nggak tahu. Pernah ketemu, tapi secara terbuka tidak ada itu. Secara terbuka tidak ada, jadi kalau secara yang terselubung saya menjawab saya tidak tahu itu. Berarti cerita-cerita keajaiban yang terjadi baik oleh Eyang Warsotani ataupun Romo Sabdo Dadi itu yang menjadi magnet ya Romo ya, sehingga sampai sekarang Srandil bisa dikatakan tetap selalu hidup gitu ya Romo. Srandil sendiri sejak dulu sudah dipercayai tempat energi yang sangat tinggi. Di Srandil itu ada Jambe Limo, Jambe Pitu, ada Gunung Srandil sendiri, ada Sendang Srandil, ada memang sejak dulu dipercayai tempat turunnya Eyang Ismoyo di dunia. Pengajaran Ismoyo dari situ, sehingga orang-orang tertentu, orang sana terutama bilang cerita bahwa Soekarno pun pernah semedi di Jambe Limo. Pak Harto pernah semedi di Gua Rahayu untuk mendapatkan ya wahyu kebenaran, kebaikan untuk memimpin Indonesia. Jadi mereka semua pernah hadir di situ untuk mendapatkan wahyu itu. Jadi tentang Sang Hyang Ismoyo di sana itu memang betul-betul terjadi di situ. Saya sendiri kalau ke sana tidak bisa melihat wadaknya Hyang Ismoyo, tetapi secara batin saya melihat. Kalau saya melihat di sana, di batin di gambaran Eyang Ismoyo pakai baju putih, berarti akan terjadi kedamaian di bulan berikutnya. Kalau Eyang Ismoyo pakai merah warnanya, akan ada ontran-ontran di Indonesia. Kalau itu berwarna hitam waktu saat ke sana Jumat Kliwon, akan terjadi demonstrasi ataupun penggoyahan pemerintah Indonesia. Kalau berwarna ungu, bahwasanya kalau terjadi banyak penyakit akan berkurang. Jadi saya kalau hadir ke sana saat semedi, saya melihat bagaimana Eyang Ismoyo secara batin. Di situ apa yang beliau pakai, saya akan tahu bulan ke depan akan terjadi apa. Tetapi saya sebetulnya melihat Eyang Ismoyo betul itu adalah suatu saat saya ke Tidar.
Tidar saya jam 11.10 malam itu dapat dawuh, kamu pergi ke Tidar. Saya ya udah, karena dawuh saya pergi ke Tidar, naik ke atas, kebetulan di situ ada selamatan besar sekali di puncak Tidar itu. Sehingga saya masuk di dalam di Tidar itu, saya semedi sebentar turun. Saat saya turun, saya bisa melihat orang yang memakai baju persis Eyang Ismoyo. Saya juga kaget, memang ada orang yang seperti itu, persis baju Eyang Ismoyo. Ya seperti pakaiannya seperti persis pakai itu, seperti gambaran yang ada di gambaran. Dia turun sampai makam petilasan Syekh Subakir, dia belok kanan. Saya kejar, saya pengen ketemu orang itu siapa. Saya belok kanan, saya kejar, di sana buntu jalannya, nggak ada siapa-siapa, hilang. Itu penglihatan saya kalau tentang Sang Hyang Ismoyo itu di situ. Kalau di Srandil sendiri saya hanya kontak batin waktu itu pakai baju apa, tapi tidak pernah melihat wujudnya Eyang Ismoyo, saya belum pernah. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.